Selamat malam untuk kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Martin Dapa. Di sini saya akan mengkhotbahkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di situ dikatakan berikut, penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, apa yang bisa kita belajar dari 2 Timotius ini? Kita tahu bahwa 2 Timotius ini merupakan kitab yang ditulis oleh surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Dan ini juga menjadi surat terakhir atau surat wasiat kepada Timotius, di mana Rasul Paulus sendiri akan berada di masa-masa akhirnya menunggu eksekusi dari kerajaan untuk membunuhnya, diduga atas terjadinya kebakaran di Roma yang diduga di bawah pimpinan Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita boleh melihat bagaimana di sini diceritakan bahwa Rasul Paulus mau menyampaikan kepada Timotius untuk tetap memenuhi panggilan pelayanan setia sampai akhir, karena Rasul Paulus pun di akhir-akhir kehidupannya ia mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandinganku ya. Artinya apa? Dia mau mengingatkan Timotius untuk tetap setia dengan panggilan pelayanan, tetap setia dalam melayani, bahkan di dalam menghadapi setiap masalah dan dinamika yang ada. Nah, apa yang bisa kita di sini saya memberikan satu buah topik adalah bagaimana penghakiman Allah ya untuk memperoleh mahkota kebenaran. Nah, saudara-saudara terkasih, bagaimana cara agar kita menjaga diri dari penghakiman Allah sehingga kita peroleh mahkota kebenaran itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan senantiasa beritakan firman Tuhan, seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua ya. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya dituntut untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kapanpun dan dimanapun, siap tidak siap, baik tidak baik waktunya. Kita sebagai orang percaya, terus kita sebagai mahasiswa, kita harus sudah mempersiapkan khotbah-khotbah kita mulai dari semenjak kita mulai memasuki jenjang pendidikan di kampus teologi. Artinya apa? Itu sebagai bekal kita untuk ketika kita melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan ketika kita dimanapun kita berada, kita boleh senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Enggak, di sini dikatakan bahwa menuntut Rasul Paulus untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan, baik tidak baik, siap tidak siap waktunya, kita harus senantiasa menyampaikan firman Tuhan, karena dimanapun kita berada, kita akan menemukan situasi dan kondisi di mana orang meminta kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebagai seorang mahasiswa, kita tentunya harus dibekali dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh senantiasa tertanam, dan ketika kita dimanapun kita boleh senantiasa terus menjadi berkat dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Artinya firman Tuhan itu tidak kita harus pegang Alkitab jalan-jalan, tidak. Tapi dimanapun kita berada, ketika ada yang melakukan, kita menegur, menasehati dengan baik. Artinya itu kita sudah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan yang benar. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, di sini dunia ini boleh berubah ya. Dunia mungkin boleh berubah dengan terkait perkembangan zaman semakin canggih, adanya digital, AI dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya, firman Tuhan tidak akan berubah. Firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kita. Ya, firman Tuhan tidak berubah, tapi yang akan berubah adalah kita. Ketika firman Tuhan itu menegur kita, seperti dikatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, membelah jiwa dan roh. Nah, oleh karena firman Tuhan itulah yang akan mengubah kita. Ketika kita senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terus memberkati dalam kehidupan kita, dan lewat kehidupan kita lah kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga ada firman Tuhan yang diterapkan bagi kita, yang diminta untuk apa kita melakukan, yaitu dalam Matius 28 ayat 19-20 itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Itu merupakan amanat agung, dan apa kita dituntut sebagai orang percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan untuk apa? Untuk menyampaikan kepada segala bangsa bahwa mereka percaya bahwa Yesus dan baptislah, jadikanlah mereka murid, sehingga mereka juga boleh percaya Yesus
dan mereka juga boleh diselamatkan. Lalu dikatakan apa? Iman timbul melalui pendengaran. Ketika firman Tuhan itu terus disampaikan, maka akan ada banyak orang yang mendengar, dan lewat pendengaran itulah mereka juga dibertobatkan, mereka juga mengalami perubahan dengan tentunya penyertaan Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam Yesaya bahwa Yesaya 55 ayat 11 bahwa firman itu tidak akan sia-sia. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mendengar itu firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, dan Roh Kuduslah yang akan memampukan orang itu untuk memahami. Dan ketika dia merasa ada lawatan Tuhan, maka dia akan memiliki perubahan. Oleh karena itu apa, saudara-saudara? Mari kita jangan memiliki pribadi yang malu untuk bersaksi, tetapi kita menjadi teladan dan kita tetap setia sampai dengan kematian kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar kita menjaga diri dari penghakiman dan memperoleh mahkota kebenaran? Yang kedua itu adalah tidak serupa dengan dunia. Dikatakan dalam ayat 3 bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Firman Tuhan saat ini menunjukkan bahwa apa? Karena pada waktunya orang tidak akan lagi menerima ajaran sehat. Artinya apa? Mereka mengikuti perkembangan keinginan mereka. Ya, hidup harus berbeda. Nah, di sini kita sebagai orang percaya kita dituntut apa? Untuk memiliki hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum percaya Yesus. Artinya sekarang kita melihat bagaimana perkembangan zaman. Orang yang percaya sekalipun ketika imannya lemah akan mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Mengalami kemerosotan iman, kerohaniannya semakin berkurang. Ya, ketika ada problem, bukannya datang kepada Yesus, mereka justru main TikTok, mereka justru lebih suka untuk nonton drama ataupun juga dengan hal-hal lain sebagainya. Ketika keuangan menurut, bukannya datang menggunakan cari jalan keluar, tapi mereka justru mengambil jalan pintas, main slot, judi online dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang percaya dituntut untuk apa? Untuk berbeda dari dunia. Sehingga dikatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berperlu kehidupan dengan teladan kita. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Sehingga kita menjadi pembawa firman Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pun demikian, bahwa dalam Yohanes 2 ayat 15 dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia. Artinya apa? Dunia akan mengalami perubahan. Firman Tuhan tidak akan mengalami perubahan, dan kita pun juga pasti akan mengalami perubahan fisik, pola pikir. Tetapi biarlah kita boleh tetap terus berpandangan kepada Yesus dan tidak boleh mengikuti perkembangan dunia. Kita boleh mengikuti untuk hal-hal positif. Misalnya kita menggunakan media. Di zaman sekarang mahasiswa kita menggunakan media untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Itu hal-hal yang positif. Lalu dengan media kita menyampaikan kebenaran. Lalu dengan media kita menyampaikan asumsi kita. Lalu dengan media yang ada kita mau pakai untuk apa? Untuk membuat variasi, membuat kreasi hal-hal positif yang mengundang banyak orang untuk mau menjadikan media itu yang seharusnya bisa dipakai, tergantung dari kita mau menggunakan untuk hal positif atau untuk hal negatif. Dan sebagai orang-orang yang percaya, agar kita tidak masuk di dalam penghakiman, saudara-saudara terkasih, kita tidak mengikuti keinginan dunia yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menusuk, maka kita akan merasa seorang pengkhotbah ini, pendeta ini, hamba Tuhan ini sedang menyinggung saya. Ketika dia mengatakan yang manis-manis, saya mengikuti. Saya lebih suka hal-hal yang manis, yang baik buat saya. Khotbah firman Tuhan tiap minggu harusnya berkat dan berkat. Ketika dia bicara tentang dosa, ketika tentang kesalahan, kita malah merasa tersinggung. Lalu kita mulai mengabaikan untuk tidak pergi ke gereja. Kita mulai meninggalkan persekutuan. Karena ditegur. Padahal firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, bahkan menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara terkasih, hendaklah kita juga, mari saya mengajak kita semua untuk kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita boleh memiliki pribadi. Ketika kita mengenal Yesus, kita memiliki pribadi yang berbeda dengan dunia. Kita tidak serupa dengan dunia, tapi kita menjadi teladan lewat kehidupan kita. Karena ada Kristus dalam hati kita. Sehingga dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8 bahwa hendaklah kamu menjadi anak-anak terang. Artinya ketika kita telah berpindah, kita tidak dibayar lunas dari kegelapan, dari dosa kepada terang, maka kehidupan kita seharusnya otomatis 180%. Kita harus berbalik kepada terang itu. Karena kita bukan lagi hamba-hamba dosa, kita bukan lagi budak-budak dosa. Sekalipun kita orang berdosa, tapi mari jadikan keselamatan itu untuk
untuk beralih dari perubahan itu untuk apa? Untuk memiliki perubahan, mengenakan manusia yang baru itu. Nah saudara-saudara, mari kita jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Kita harus tolak dosa itu. Jangan biarkan dosa terus menghimpit kita. Lalu apa? Kita senantiasa memegang Alkitab, firman Tuhan itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita, penuntun untuk melangkah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu apa? Yang berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti tren-tren yang membuat kita semakin merosot, iman kita semakin bertumbuh. Di zaman sekarang banyak orang meninggalkan persekutuan-persekutuan karena apa? Karena pergaulan. Karena apa? Komunitas. Karena apa? Hal-hal yang lebih bagus, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal dunia. Tawaran dari dunia begitu menggiurkan, membuat kita sangat lupa. Ini apakah ini berkat atau justru ini adalah tindakan nekat yang akan kita lakukan. Banyak orang apa? Untuk tergiat viral, mulai apa? Tidak lagi mengingatkan tentang harga dirinya. Ya, tidak melihat lagi siapa dirinya yang sebenarnya, melupakan identitas dirinya bahwa dia adalah anak-anak terang. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang senantiasa tidak serupa dengan dunia, yang mau diubahkan, mau berubah dan mau menjadi seperti Yesus. Sehingga apa? Ketika kita menjadi orang tidak serupa dunia, kita boleh senantiasa menjaga diri kita ketika menghadapi penghakiman. Maka ketika kita berhati, kita akan memperoleh apa? Mahkota kebenaran. Nah saudara terkasih, lalu yang ketiga, ketika diawali dengan senantiasa memberitakan firman Tuhan, lalu tidak serupa di dunia, maka yang ketiga adalah kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang menguasai diri. Ya, ketika menghadapi penghakiman, ketika kita harus menghadapi suatu sidang, maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan memperoleh kebenaran. Saya dikatakan di ayat yang 8 bahwa kita memperoleh kebenaran. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika menguasai diri dikatakan di ayat yang kelima bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya apa saudara? Dalam hal ini Rasul Paulus mau mengingatkan Timotius untuk apa? Tetap kuasai diri. Ya, terkadang ketika orang salah, kita menegur, selalu ada bentrok, selalu ada konflik. Tapi apa? Untuk mengantisipasi, menjaga, kita harus tetap kontrol, kita harus tetap merendahkan diri. Sekalipun kita merasa diri benar, kita harus tetap merendahkan diri dan tegap. Gitu. Kita tidak boleh memiliki pribadi yang sombong. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, akan ada mengalami penolakan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, terkhususnya sebagai mahasiswa, kita akan mengalami tantangan di dalam perjalanan lintas KKN kita, di dalam pelayanan kita. Tapi firman Tuhan lewat Rasul Paulus kali ini mau mengingatkan untuk apa? Mari kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa, kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tapi mari kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri, sehingga kita boleh peroleh mahkota kehidupan itu. Nah saudara-saudara terkasih, ketika bicara tentang penguasaan diri, maka ada sikap disiplin. Kita harus bisa mendisiplinkan diri kita, mulai dari bangun pagi berdoa. Mulailah dengan rutinitas yang membangun kita. Lalu kita harus apa? Dengan hikmat. Ya, dengan hikmat yang ada kita boleh pakai untuk melakukan hal-hal positif. Dan hendaklah kita juga setia sampai kepada akhir zaman, setia sampai kedatangan. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang disiplin sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup disiplin. Itu mengajar kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah bagaimana kita menjadi meneladkan, kita menghidupi buah-buah roh itu: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ada 9 buah-buah roh, dan di akhir itu dikatakan penguasaan diri. Karena penguasaan diri merupakan hal yang sangat sulit, tapi percayalah bahwa ketika kamu bersama Yesus, ketika kamu bersama Allah, bertumbuh bersama Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang mengelola, membimbing hatimu, kamu akan hidup di dalamnya, dan berkat Tuhan akan terus melimpah. Bahkan dikatakan juga di dalam 1 Korintus 9:5 bahwa kita memiliki pertandingan, ya, dengan penguasaan diri. Bagaimana kita berlomba untuk bisa mengendalikan diri, menguasai diri kita. Nah sehingga apa? Ketika kita bisa menjaga diri kita bisa mengontrol diri, maka akan sukacita dan sejahtera nanti asal melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ialah mari kita menjaga sikap kita lewat tutur kata, perbuatan kita. Ada orang marah, mari kita kontrol diri kita, sampaikan dengan tenang, tidak usah terpancing. Ketika ada yang melakukan kesalahan, kita menegur dengan rendah hati, ya. Kita menegur juga dengan tindakan kita, menjadikan diri kita setia hingga dari sampai akhir kehidupan kita. Biarlah kita tetap rendah hati, senantiasa mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga berkat Tuhan akan senantiasa terus memelihara. Sehingga dikatakan bahwa
di dalam Wahyu 2 ayat yang hendaklah kita setia sampai mati ya. Ketika Yesus pun setia, maka kita juga harus tetap setia, percaya bahwa Yesus akan memelihara hidup kita mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan kesimpulan lewat kebenaran firman Tuhan adalah apa? Mengajak kita biarlah senantiasa kita bagaimana cara kita bisa menghadapi penghakiman sehingga kita boleh memperoleh mahkota kebenaran yang dikatakan di ayat yang 8 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ketika Rasul Paulus hendak akan dieksekusi mati, ia mengakhiri pertandingan kehidupannya dengan baik, dengan terus mempertahankan iman. Biarlah kita juga senantiasa terus mempertahankan iman kita, dan biarlah kita boleh menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Sehingga kita yang merindukan kedatangan, kita juga akan memperoleh, tentunya dengan apa? Dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan tidak serupa dengan dunia, dan kita juga harus menguasai diri kita sehingga kita boleh memperoleh mahkota kehidupan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.